Ini salah satu kebun benih yang kita sebut dengan kebun benih semai. Kalau dikatakan half sheep, jadi satu induk, satu ibu dengan bapak yang berbeda. Half sheep progenitus, uji keturunan satu ibu lain bapak. Kayak begini ini di Barum Perhutani ada 3 lokasi. Di Jember, di Baturaden, dan Sumedang. Dibangun selama 6 tahun, dari tahun 78 ditanam sampai tahun 83. Nah, materi yang kita gunakan itu ada 1000 pohon plus 1000 induk yang dibagi di dalam 6 tahun. 200 pohon induk pertama kali, tahun pertama, tahun kedua 200 juga, tapi 160 baru, 40 lama, ketiga, keempat, kelima, keenam, sehingga totalnya ada 1000 pohon yang diambil dari seluruh wilayah perhutani. Semula memang juga dirancang pohon plus ini dicari di Sulawesi Selatan, di Bali, dan juga di wilayah sebaran alamnya di Sumatera, di Aceh, Tapanuli, dan Kerinci. Hanya memang kebetulan pada saat kita eksplorasi di luar Jawa tidak mendapatkan benih. Pohon plusnya ada, tetapi benihnya tidak sempat diunduh karena memang musimnya tidak terprediksi dengan baik. Nah, khusus yang untuk ini kebun benih half sheep progenitus ini memang awalnya dibangun tahun 78 itu, dibangun untuk kepentingan penyediaan kayu untuk pulp dan kertas dan kayu perkakas, serat ya, serat dan kayu perkakas. Hanya memang sejak tahun 97 pada saat ini selesai dilakukan penjaringan seleksi, itu ada pergeseran manfaat. Perhutani melihat peluang getah itu lebih memberikan dampak ekonomis, maka getah juga sejak tahun itu dilakukan pemuliaannya. Jadi kembali ke masalah kebun benih ini, jadi dijarangi setiap konsepnya kan adalah setiap seed lot atau setiap family itu diwakili 5 tree plot, diwakili 5 pohon plot. Dan selama penjarangan seleksi yang kita lakukan 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga itu dikurangi, akhirnya diharapkan pada saat terakhir penjarangan seleksi itu satu family, satu seed lot itu hanya diwakili 1 pohon plot, sehingga harapannya akan tidak terjadi inbreeding. Nah, untuk di Indonesia memang Pinus mercusi ini masih dianggap sebagai satu andalan. Selain memang kita pernah ada introduction untuk pine species di luar mercusi. Ada okapa, ada caridia, ada yang lain seperti misalnya insularis, kemudian juga acacia dan sebagainya, itu ada dulu. Tetapi dari pertimbangan tertentu mercusi ini dianggap paling adaptable, paling sesuai dikembangkan, mengingat memang natif di Sumatera, di Aceh, Tapanuli, dan Kerinci. Juga getah mercusi ini menurut salah seorang profesor dari Nagoya University yang waktu itu dibawa oleh Prof. Nugroho Marsum, dia mengatakan bahwa hanya satu-satunya pinus yang mempunyai susunan bioaktif kompon yang tidak dimiliki oleh pinus yang lain, itu hanya Pinus mercusi ini. Oleh karena itu sebenarnya dari aspek genetik sudah bisa dibuktikan bahwa memang getah itu adalah faktor keturunan, faktor genetik, sehingga potensi getah yang banyak itu juga sudah terdeteksi. Kita mempunyai kebun benih bocor getah. Nah, oleh karena itu sekarang sebenarnya tinggal metode
pengeborannya, metode penyadapannya yang harus dioptimalkan. Nah, dengan demikian saya kok masih punya keyakinan bahwa ke depan itu ya Jati dan Pinus lah andalan Bagong Bertani. Bahkan saya punya kepercayaan kejayaan hutan di Jawa ini akan kembali dengan memanfaatkan peluang ekonomi dari Jati dan dari Pinus. Prof Naim ini juga merupakan ketua pakar ya, tim pakar pengembangan pinus yang dibentuk oleh Ibu Menteri LHK. Kira-kira harapannya seperti apa Prof untuk pengembangan rencana pengembangan di sebenarnya begini, saya melihat sendiri dan saya sudah beberapa kali di sebaran alamnya pinus di Aceh sejak tahun 79 itu saya sudah pernah ke Aceh Tapanuli Kerinci. Yang terakhir kemarin bersama rombongan dari KLHK dari pihak PL saya memang agak sedih karena apa? Karena di mana-mana pinus itu hanya strain Aceh. Bukan tanpa alasan, karena Aceh itu benihnya itu cukup gampang diusahakan. Satu kun itu kalau penyerbukannya sempurna itu bisa 40 butir. Sedangkan Tapanuli dan Kerinci ini enggak. Mungkin karena rapat, mungkin karena proses kemasakan bunga betina, bunga jantan enggak sama. Itu kadang-kadang bunga jantan masak duluan, bunga betina belum, atau sebaliknya bunga betina sudah masak, yang jantan belum, sehingga penyerbukan enggak pernah terjadi secara sempurna. Akhirnya kadang-kadang saya sendiri, Pak Sato juga sudah pernah saya tugaskan untuk ke lapangan, itu satu kon itu kadang-kadang hanya 4 butir, sehingga pengembangannya agak sulit. Nah, oleh karena itu kenyataan yang terakhir saya melihat kok sudah yang namanya pinus Tapanuli itu sudah sulit ditemukan. Walaupun pada saat saya kunjungan ke lapangan ke Toba Pelestari itu ada beberapa populasi yang masih tersisa. Nah, oleh karena itu sebenarnya dari aspek akademik saya ingin mengkonserv betul-betul pure Aceh, pure Tapanuli, pure Kerinci. Dan itulah sebenarnya saya ingin memanfaatkan lahan yang tersedia di PT PPL ya, Toba Pelestari itu. Nah, itu kalau memang bisa, ya sebenarnya kalau dari segi pendanaannya itu juga dimungkinkan sekali, karena kebetulan hutan produksi yang dengan dulu saya nggak tahu sejarahnya jadi hutan lindung, itu sebenarnya potensi kayu eukaliptusnya masih cukup banyak, sehingga kalau itu diupayakan untuk ditebang, itu biaya membangun konservasi genetik untuk strain Tapanuli strain Kerinci itu bisa tersedia dari situ tanpa harus pemulihan lindung. Betul. Dan itu nanti sebenarnya ada sesuai dengan rancangan kami, itu ada areal-areal yang memang kita peruntukkan untuk strain bocor getah, artinya tegaan pinus bocor getah, tegaan pinus untuk kertas, yang sebenarnya itu nanti bisa di-share benihnya ke masyarakat, sehingga masyarakat bisa nanam, lalu masyarakat bisa memungut, lalu ditampung di perusahaan yang ditunjuk. Itu saya kira dampak sosialnya akan sangat bagus. Jadi lingkungannya terjamin, masyarakatnya bisa meningkat pendapatannya, dan saya kira juga secara akademik betul-betul itu kita punya kebanggaan strain Aceh Tapanuli itu tidak Kerinci itu tidak hilang. Ini yang saya kira, dan dalam hal itu perhutani Pinus Jember ini punya kontribusi yang luar biasa, karena di sini bocor getahnya ada, di sini untuk kayu perkakas dan serat juga ada. Jadi sangat luar biasa sebenarnya. Dan kita dengan concern pada konservasi genetik strain asli itu, ya paling tidak punya dampak lah di level internasional, karena memang itu sangat, sebaran pinus itu hanya satu-satunya yang melebihi Katulistiwa, selatan Katulistiwa, bahkan sampai 2 derajat 9 menit lintang selatan di Kerinci. Lainnya tuh ada di belahan utara semua. Itu yang salah satu kelebihan air bersih. Baik, terima kasih Prof. Kami